Acara selanjutnya, kami sapa dengan hormat Bapak Ustadz Hasrizal untuk membuka kajian uraian gramatika Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti acara pada kajian Ba'da Subuh pagi ini yang akan mengurai surat Ali Imran ayat 56. Kepada Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat Bu Yartini. Bu Yartini gimana nih? Di Pamulang Pak Ustadz. Sehat kan? Alhamdulillah Pak Ustadz. Oh iya. Gimana? Kita mulai? Ya. Bu Ganimar, Assalamualaikum. Siapa Bu Ganimar? Insya Allah Ibu Yartini. Cerah Bu Ganimar pagi ini Bu Yartini ya. Ya. Baik. Ya betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Bapak Ustadz Rizal Ahsani akan didampingi oleh Ibu Gani Marjamin menguraikan surat Ali Imran ayat 56. Kepada Bapak Ustadz dan Ibu Gani Marjamin kami persilakan. Syukron Bu Yartini ya. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai pagi hari ini Allah masih pelihara kita. Allah masih banyak berikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini karena kita mentadabburi Al-Qur'an. Dalam surat tadi Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra, bahwa kami ya menurunkan Al-Qur'an ini, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan memeliharanya kata Allah. Janji Allah dalam bentuk penekanan. Artinya bukan hanya Quran yang dipelihara oleh Allah, tapi orang-orang yang bersentuhan dengan Quran Allah pelihara, termasuk kita Cine yang sangat senang dengan membaca Al-Quran. Allah pelihara Qurannya, tentu orang-orang terdekat dengan Quran Allah pelihara juga. Dan kita berharap Allah pelihara kita dari kobaran api neraka. Janji Allah. Dan kita bersyukur termasuk komunitas yang sangat mencintai Al-Quran. Kita melihat tidak ada lagi majelis di muka bumi ini yang melebihi majelis Al-Quran. Nggak ada. Apakah itu majelis pengajian biasa, pengajian apapun, perkumpulan apapun, tidak ada yang melebihi majelis yang berkumpul karena Al-Quran. Alhamdulillah, kita ada di situ. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah dengan Al-Quran ini. Amin. Salawat dari salam tidak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang manusia agung yang kita contoh, kita teladani. Apakah beliau sebagai seorang kepala keluarga, apakah beliau sebagai seorang sahabat, apakah beliau sebagai seorang pedagang, apakah beliau sebagai seorang guru, apakah beliau sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai panglima perang pun kita contoh beliau. Beliau sudah menampakkan semua apa yang diwahyukan kepada beliau sehingga akhlak beliau adalah Al-Quran. Ada yang bertanya kepada Ummul Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Karena beliau yang bertanya ini nggak pernah jumpa Rasulullah. Rasulullah Ummul Aisyah mengatakan, kalau kamu ingin paham tentang Rasulullah, kamu baca Quran. Yang mudah-mudahan kita bisa paham bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika kita mentadabburi Al-Quran. Bagaimana akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau sudah mengamalkan semua Al-Quran ini. Dan kita pengen satu saat nanti kita bertemu dengan beliau dan bertetangga dengan beliau dalam kehidupan yang sangat abadi. Alhamdulillah. Kita berjumpa karena masa depan. Kita berjumpa bukan karena masa lalu, tapi kita berjumpa karena masa depan.
Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat 56. Yang pagi ini saya ditemani oleh Bu Ganimar. Assalamualaikum Bu Ganimar. Waalaikumsalam Ustadz. Wah, udah cerah Bu Ganimar sekarang nih ya. Udah siap. Dari malam sampai jam berapa Bu Ganimar? Sampai jam 11 Ustadz. Alhamdulillah. Kita sampai setengah 11 udah ngantuk. Mudah-mudahan lancar pagi ini Bu Ganimar. Ya, udah siap sekali ya. Amin, insya Allah Ustadz. Kelihatan dari senyumnya tuh tandanya udah siap betul itu. Oke Bu Ganimar, tanpa berlama-lama lagi silakan Bu Ganimar uraikan. Terima kasih Ustadz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran liman arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruangan Zoom yang berbahagia ini dalam rangka mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan kita semua yang tergabung dalam Zoom Al-Hasani ini disatukan oleh Allah dalam keridhaannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salat beriring salam kita tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang. Yang terhormat Ustadz Rizal, guru-guru pembimbing dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dalam Zoom Al-Hasani ini. Yang mana pada pagi hari ini izinkan Ibu Ganimar memberanikan diri untuk menguraikan surat Ali Imran ayat 56. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum Ibu Ganimar menguraikan, terlebih dahulu Ibu Ganimar akan bacakan surat Ali Imran ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sadaqallahul azim. Baiklah, di dalam menguraikan ayat 56 surah Ali Imran ini, yang mana Ibu Ganimar membagi atas 19 penggalan. Penggalan pertama yaitu fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan kedua amma merupakan huruf bermakna artinya adapun. Penggalan ketiga alladzina yang merupakan kata penghubung artinya adalah orang-orang yang. Penggalan keempat kafaru bentuknya adalah KKL. Ciri-ciri KKL-nya di akhir kata ada waw sukun alif, pelakunya hum, akar katanya kafara, pola fa'ala.
Di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 378, artinya mereka telah kafir. Penggalan kelima, fa, yaitu merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan keenam, u'adzibu, bentuknya adalah KKSAD, cirinya yang pertama di awal kata ada alif dhammah. Ciri yang kedua di akhir kata berharkat dhammah. Pelakunya ana, akar katanya azuba, polanya fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya aku akan mengazab. Penggalan ketujuh, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan kedelapan, azaban, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata bendanya di akhir berharkat tanwin, ciri superlatifnya ada alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azuba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya siksaan atau azab. Penggalan ke-9, tadi dan bentuknya kata benda superlatif, ciri kata bendanya pada huruf akhir berharkat tanwin. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya syadda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 192, artinya yang keras. Penggalan ke-10, hu, merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-11, adunya, bentuknya kata benda, cirinya yaitu ada alif lam di awal kata. Akar katanya dana, pola kata bendanya fu'lan. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 130, artinya dunia. Penggalan ke-12, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-13, al-akhirati, bentuknya kata benda, cirinya yang pertama di awal kata ada alif lam, yang kedua di akhir kata ada ta marbutah. Akar katanya akhara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilatun. Dalam Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Penggalan ke-14, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15, ma, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-16, la, merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-17, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Dan penggalan ke-18, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-19, nasirina, bentuknya adalah kata benda pelaku aktif,
Cirinya yang pertama, huruf pertama akar kata berharkat fathah panjang. Yang kedua, huruf kedua akar kata berharkat kasrah. Ya, nun sukun sebagai jamak. Akar katanya nasara, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 454 artinya para penolong. Arti secara keseluruhan, maka adapun orang-orang yang telah kafir, maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada bagi mereka para penolong. Alhamdulillah. Jadi juga begini, lepas baca bisu begini, Insya Allah. Apa jam berapa sih malam begini ya? Sampai jam 11 Ustaz. Sama Bunel. Didamping Bunel. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya. Itu tadi dari Ibu Ganimar sudah menguraikan gramatikal Al-Quran surat Ali Imran ayat 56 dan saya nggak nambah lagi karena nggak perlu tambah, udah penuh tuh Pak Ganimar ya, udah penuh sekali. Saya hanya bicara masalah konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal ladzina kafar. Maka adapun orang-orang yang kafir, kafaru mereka kafir, ingkar dengan ayat-ayat Allah, nggak mau disuruh dan nggak mau berhenti dilarang. Apa yang disuruh malah dia nggak kerjakan, sebaliknya yang dilarang dikerjakan. Orang kafir, ingkar, nggak patuh sama Allah, nggak patuh sama Sang Pencipta dia. Maka kata Allah, fa'u'adzibu, maka aku akan mengazab. Kalau aku turun tangan langsung Allah, biasanya kan Allah mengazab mereka, tapi kalau Allah menyatakan wazab mereka, artinya apa? Udah murka. Fa'u'adzibuhum, dan aku akan mengazab mereka. Kalau di bahasa dunianya Pak ya, apa ya? Kalau dia salah, aku langsung menghukum. Nabi juga pernah mengatakan kan, andai saja Fatimah yang mencuri, aku yang memotong tangan. Jadi artinya sangat serius. Bisa juga di kantor, misalnya seorang direktur utama, kalau ada yang berbuat macam-macam, aku pecat dia. Nah itu kan tegas. Bukan perusahaan yang pecat, tapi aku pecat dia. Jadi aku itu Allah menampakkan kebesaran. Jadi persoalannya cepat selesai. Jadi fa'u'adzibuhum, maka aku akan mengazab mereka azaban syadidan. Azab yang sangat azab dan pedih yang sangat pedih. Ya kalau azab, bicara azab, lagi Bapak Ibu sekalian ya, saya nggak berani menambah. Saya yang paling kecil azab. Azab yang paling kecil di neraka itu yang paling ringan. Nah, ringan aja. Kayak injak baranya mendidih lautan kita. Itu yang paling ringan. Bagaimana yang beratnya ya? Itu yang ringan dan tidak pernah ada berkurang tiap hari. Diinjak baranya mendidih otak. Mendidih otak. Di dunia aja kita kepanasan Bapak Ibu semuanya. Saya pernah di dunia Pak. Di tengah hari saya coba azab kayak apa sih azab neraka itu ya. Iseng saya Pak di tengah ada batu radang di satu tempat dalam perjalanan ada batu. Duduk panas tengah hari, saya coba duduk sana tanpa pakai apa, pakai celana, buka baju, panas minta ampun. Itu di atas batu. Nah, nanti di neraka itu juga batu-batu itu jadi bahan bakar. Batu di dunia aja kita duduk di tengah hari nggak tahan. Asbak rokok, coba pirokok kena senggol kita, pedih. Itu api. Jadi kita nggak mungkin bisa bayangkan bagaimana azab kubur. Yang perlu kita lakukan apa? Menghindar dari azab neraka. Menghindar dari itu. Bagaimana cara menghindarnya? Ya, bukan amal baik ini. Jadi fa'amal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadidan. Fid dunya. Nah, di dunia diberikan uang muka, DP. Betapa susah. Memang dia banyak harta, tapi susah. Hidup gelisah. Kurang terus. Harta udah miliaran, tapi masih mau korupsi. Harta udah triliunan, tapi mau merampok. Nggak akan pernah orang itu. Tentang dunia ini untuk harta Bapak Ibu ya, diberikan gunung, harta emas permata satu gunung, dia akan minta gunung yang kedua. Diberikan lagi gunung kedua, dia akan minta gunung yang ketiga. Masalah dunia
nggak akan pernah ada habis-habis. Itulah hawa nafsu kita. Padahal yang kita makan cuma sekedarnya aja. Yang kita pakai ya pakai-pakaian aja. Rezeki hanya 3. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Itulah rezeki kita. Sisanya untuk ahli waris, untuk orang lain, dan sebagainya. Jadi orang itu dihukum oleh Allah fit dunya. Merasa merasa nggak bahagia di dunia. Orang yang ngejar-ngejar harta itu nggak akan pernah bahagia. Kurang terus tersiksa di dunia. Uang banyak, kelihatan dari luar ya. Bapak Ibu pernah melihat ya, di rumah mewah piring melayang-layang. Di rumah mewah ada orang bunuh diri, ada orang terjun dari lantai 17 ke bawah, seorang seniman seorang artis, banyak itu, seorang kaya bunuh diri, terjadi tembak menembak di sebuah rumah yang mewah, ada banyak sekali. Pertengkaran, percecokan ada di rumah-rumah mewah, di rumah-rumah berbintang, di orang-orang kaya. Tapi sebaliknya banyak senyuman di gubuk-gubuk reot, banyak tawa di rumah orang miskin. Jadi hidup ini bahagia. Jadi Allah siksa dia dengan kehidupan yang sangat melelahkan, lelah gitu. Jadi azab yang berat di dunia, wal akhirat, apalagi akhirat. Kalau bisa akhirat, enggak. Cara akhirat kita enggak berani. Jangan bayangkan kita akan mencoba azab di akhirat. Saya betul-betul kita begitu ke akhirat bebas, sebebas-bebasnya. Mohon saya kepada Allah berdoa, begitu kita dikubur, enggak ada lagi azab. Betul-betul istirahat total. Gitu. Pertanyaan mungkar dan nakir, mohon diwakili oleh Al-Quran yang kita cintai sekarang aja. Saat kita dikubur, kita mohon Al-Quran yang kita tadaburi sekarang, Al-Quran yang kita baca sekarang, dia akan membentengi kita, sehingga kita udah tinggal istirahat total aja. Di pada masa juga kita nggak antri panjang, kita dibawa oleh Al-Quran yang kita baca sekarang menuju Allah secepat mungkin. Nggak tahan kita antri di dokter aja, kalau kita berobat dokter 50 orang berobat, kita nomor 49, nomor 48 nggak tahan. Saya pernah antri nggak tahan. Jangankan diazab antri yang nggak tahan. Jadi di akhirat kita mohon dilindungi oleh Allah dalam lindungan arasnya Allah, dan tidak ada pelindungan selain pelindungan arasnya Allah. Nah, apa andalan kita, apa modal kita, ya tadi adalah mencinta Al-Quran. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu baru satu ayat, paham, Allah panggil. Mungkin Bapak Ibu sampai sekarang belum ada yang belum nyantol saya nih. Kok KKL itu apa sih, kakak saya apa sih, huruf siapa sih, belum nyantol. Tapi modal Ibu adalah cinta ke Al-Quran, sayang ke Al-Quran ini. Mudah-mudahan semua kita dinilai oleh Allah bukan masalah paham tak pahamnya, tapi kecintaan kita kepada Al-Quran itu tak akan pernah habis-habis. Semua orang bisa punya cinta. Biarlah si A dapat, kita tetap berusaha yang terbaik, biarlah mungkin yang teman kita lebih cepat paham dari kita, tapi kita lebih cinta Al-Quran kepada teman-teman kita yang lebih paham. Itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum, dan tidak bagi mereka min nasir, para penolong. Enggak ada satupun yang bisa menolong kita di akhirat kecuali ibadah kita. Enggak ada satupun yang bisa menolong kecuali apa yang kita lakukan di muka bumi. Bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti, sebagaimana kita lakukan di muka bumi. Maka kita banyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya, dan pertama bagi diri saya sendiri dan keluarga saya, kami ingin istiqomah dengan Quran ini. Bagi kami Quran sudah segala-galanya. Saya sudah menafkahkan diri saya untuk Al-Quran ini. Kami sudah betul-betul ingin bersama Quran, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Karena kami masih merasa kurang waktu untuk Al-Quran ini. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang salah, semata-mata kami sedang belajar, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kami. Demikian lebih kurang mohon maaf, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan dulu Ustaz? Silakan Bu Ganimar. Silakan Bu Ganimar. Terima kasih Bu Yatini. Iya. Baiklah, yang mana pada kesempatan ini Ibu Ganimar akan mengucapkan yang pertama, terima kasih kepada Ustadz Rizal sebagai penemu metode gramatika Al-Quran sesuai Al-Hasani, sehingga yang selama ini dirasakan sulit oleh mayoritas orang untuk mempelajarinya, akhirnya dengan pertemuan Ustadz Rizal
sehingga mudah diikuti oleh semua orang yang berkeinginan untuk mempelajari Al-Quran. Sehingga ya sangat cocok sekali dengan motivasinya, yaitu bahwasanya Al-Quran itu mudah, dan mudah. Kemudian juga dengan motivasi bahwasanya Al-Quran itu membaca Al-Quran itu semudah membaca Quran. Insya Allah semuanya itu akan terwujud sesuai dengan metode ini. Kemudian yang kedua, juga terima kasih kepada Bu Nel, Pak Joko yang telah dengan sabar membimbing kita semua, terutama Bu Gadimar, sehingganya pada pagi ini mencoba tampil untuk menguraikannya. Dan yang tidak kalah penting lagi, yaitu teman sejawat Ibu Aini dan juga Ibu Pepe yang telah dengan sabar mengajak sekaligus membimbing Ibu Gadimar. Ternyata walaupun dengan segala keterbatasan, segala kekurangan, segala kelemahan, hari ini bisa memberanikan diri untuk tampil. Semoga Allah membalasi semuanya itu buat ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ibu Gadimar melihat salah satu kelebihan dari grup Al-Hasani ini, yaitu tidak adanya pembeda antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang senior. Semuanya saling membimbing, saling memberi, saling saling menghargai, sehingga kita semua walaupun belum begitu bisa banyak ilmunya, sehingganya menjadi berani untuk tampil. Jadi dari itu kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang baru, jangan merasa takut, jangan merasa sungkan untuk berani tampil. Sebab dengan diberi kepercayaan untuk tampil itu akan semakin memacu kita untuk belajar lebih giat lagi. Di samping itu, kalau kita lihat, bosnya di dalam grup ini lebih banyak diminati oleh para bapak-bapak dan ibu-ibu dokter yang sudah mulai menjiwai pentingnya Al-Quran. Ya, itu seperti adanya Pak Dr. Joni, Pak Adil, Ibu Nel, dan bapak-bapak dokter yang lainnya. Maka akan lebih baik lagi, lebih apalagi terutama bagi kita para pendidik, para guru-guru, baik itu sudah pensiun ataupun masih aktif, bagaimana kita bisa membumikan metode gramatika sesuai dengan Al-Hasani ini. Mudah-mudahan generasi kita ke depan menjadi generasi yang Qurani. Mungkin itu saja harapan Ibu Gadimar atau yang Ibu Gadimar sampaikan. Alhamdulillah, amin. Semuanya semoga diridai oleh Allah. Amin. Itu saja. Dan ibu-ibu yang lain. Oke, makasih Bu Gadimar ya. Silakan Bu Yartini untuk ditutup di sini. Baik. Demikian Assalamualaikum Bu Yartini, yang saya tempat dan waktu saya. Silakan Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat Ustadz Rizal yang telah memberi waktu dan tempat pada saya. Ya. Pada hari ini saya mempercayakan diri untuk berani tampil, yaitu karena Allah. Dan bismillah, semoga Allah ridho dan menerima ilmu saya. Amin. Dan saya terima kasih kepada Ustadz Raflis, Ustadz Dayul, dan Bu Ustadzah Waude yang telah memberi ilmu, memberi arahan, sehingga saya bisa membaca Iqra, maksudnya bisa lancar tajwidnya, sehingga saya bisa ikut taksin. Semoga itu juga karena Allah, bukan semata-mata.
Saya mengucapkan terima kasih. Saya bukannya keluar Ustadz Ya, dan ya. semuanya. Saya itu wajib mendampingi suami karena tidak ada satu lagi Ya. selain saya. Dan saya tetap Oke. ikuti dan saya tetap belajar. Ya. Saya sampai juz 6 dan ayat 162. Saya terima kasih juga sama Bu Nil dan Bapak Husin semuanya telah membimbing saya. Sehingga saya mengenal tentang kata benda dan kata kerja, kata ganti. Ya Allah, Masya Allah. Saya baru seumur hidup ini saya mengenal setelah saya pensiun. Dengan grammar tata bahasa ini saya memudahkan mendekatkan diri pada Al-Quran. Sehingga sama teman-teman saya jawab, sekarang Bu Ani sudah pinter kalau tentang Al-Quran gitu. Tapi kan saya mau ngajak itu kok dia masih sulit ya. Ya gitu Ustaz, saya mohon maafnya. Amin, amin. Tapi saya sudah gemar banget, saya senang ya Amin, Allah. amin. Allah, terutama Pak Ustadz Rizal sekeluarga yang Amin. telah memberi tempat waktu seilmunya, semoga barokah Amin. Allah dan semuanya balas Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Yatini, matur nuwun, sekali lagi saya mohon maaf kurang lebih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Demikian uraian Al-Quran dengan penjelasannya dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 56 yang telah diuraikan oleh Ibu Ganimar dengan sangat rinci, dan Ustadz Rizal. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dengan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kepada Ibu Ganimar kami